Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pengembangan sistem informasi pendaftaran mahasiswa baru berbasis mobile aplikasi. Kami mengambil studi kasus dari Universitas Kristen Artawacana dari Kupang, NTT. Anggota dari kelompok 1 yaitu ada Karenina Cornelia Martinez Mate, NIM 682021097. Kemudian ada Adrian Lihardo Noel Simanjorang, NIM 682021089. Lalu ada Elsa Anjamilan Bailaen, NIM 682021110. Lalu ada Ekal Oktiana, NIM 682021088. Lalu ada saya sendiri, yaitu Florencia Francisca, NIM 682021015. Profil singkat dari Universitas Kristen Artawacana. Universitas Kristen Artawacana ini atau disingkat dengan UKW adalah perguruan tinggi swasta yang terletak di Kupang, yaitu di Nusa Tenggara Timur. Perguruan tinggi ini merupakan perkembangan dari Akademik Teologia Artawacana. UKW didirikan pada tanggal 4 September 1985. Nah, pada saat ini yang memimpin sebagai rektor di Universitas Kristen Artawacana adalah Dr. Andes Ayub Urbanus Immanuel Meko, MSI. Universitas Kristen Artawacana ini terletak di Jalan Adi Sucipto 147 Usapa, Kupang, NTT, Indonesia. Nah, pesatnya perkembangan teknologi dan informasi ini kan sangat berpengaruh terhadap individu maupun kelompok dan aktivitas sehari-hari kita, serta menyediakan informasi untuk suatu instansi yang membutuhkan sistem pengelola data secara cepat, eksplisit, dan akurat. Nah, salah satunya yang dibutuhkan oleh Universitas Kristen Artawacana yaitu sistem informasi untuk pendaftaran mahasiswa baru. Kemudian saat ini prosedur daftar calon mahasiswa baru di Universitas Kristen Artawacana ini, tepatnya di Kota Kupang, ini sebagian besar belum berjalan secara efisien dan efektif. Nah, ini mengapa? Kenapa nggak bisa efisien dan efektif? Karena di Universitas Kristen Artawacana ini masih menggunakan sistem informasi pendaftaran mahasiswa baru berbasis web. Nah, apabila banyaknya orang yang mengakses web tersebut, nah maka web tersebut tuh bisa down atau membuat pengguna tuh menjadi sulit untuk mengakses website tersebut. Kemudian ada Software Requirement Specification atau disebut juga dengan SRS. Nah, SRS ini untuk sistem pendaftaran mahasiswa baru di Universitas Kristen Artawacana Kupang ini berbasis mobile aplikasi. Tujuan spesifikasi ini yaitu untuk persyaratan sistem baik secara fungsional maupun non-fungsional, tentang desain perancangan sistem yang terstruktur. Kemudian, tujuan pengembangan sistem informasi pendaftaran mahasiswa baru berbasis mobile aplikasi ini untuk Universitas Kristen Artawacana yaitu untuk meminimalisir kendala calon mahasiswa baru dalam melakukan pendaftaran yang semulanya yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, hal ini diharapkan dengan adanya pengembangan software ini dapat memudahkan pendaftaran mahasiswa baru secara online. Ternyata dokumen ini juga menyediakan yang pertama, deskripsi mengenai lingkungan yang aplikasi diharapkan dapat beroperasi. Yang kedua, definisi mengenai kemampuan aplikasi. Yang ketiga, spesifikasi mengenai aplikasi keperluan fungsional dan non-fungsional. Spesifikasi sistem informasi yang dirancang. Aplikasi akan menyediakan kemampuan sebagai berikut. Aplikasi akan diakses melalui mobile aplikasi. Tugas kampus dapat mengelola akun user termasuk menghapus, mengubah, dan menambah. Tugas kampus dapat mengelola database identitas menjadi mahasiswa baru. Aplikasi akan merekod aktivitas yang terjadi. Aplikasi akan membuat laporan untuk tujuan administrasi. Aplikasi akan menyediakan fungsi pencarian fakultas dan jurusan. Klien proyek akan menentukan bahwa mobile aplikasi akan menyediakan manfaat sebagai berikut. Pertama, menyediakan kemudahan bagi calon mahasiswa baru. 2. Menyediakan keandalan dan keamanan yang lebih baik dari informasi universitas. 3. Menyediakan lingkungan lebih produktif untuk tugas kampus. Metode waterfall. Metode waterfall merupakan metode yang sering digunakan oleh penganalisa sistem pada umumnya. Inti dari metode waterfall adalah
pengerjaan dari suatu sistem dilakukan secara berurutan atau secara linear. Jadi jika langkah pertama belum dikerjakan, maka langkah kedua tidak dapat dikerjakan, begitu seterusnya. Secara otomatis, langkah ketiga akan bisa dilakukan jika langkah pertama dan langkah kedua sudah dilakukan. User Characteristic. 3 pengguna mobile aplikasi dalam pendaftaran mahasiswa baru di Universitas Kristen Artawacana. Pertama, calon mahasiswa baru atau pendaftar, kedua admin, ketiga petugas. Analisis sistem yang berjalan. Sistem informasi pendaftaran mahasiswa baru di Universitas Kristen Artawacana, Kota Kupang, merupakan sebuah sistem yang masih kurang efektif dan efisien. Mengapa? Karena hal tersebut dapat menimbulkan masalah yang diketahui. Beberapa permasalahan yang sudah dibahas yaitu masih menggunakan sistem informasi pendaftaran mahasiswa baru berbasis web. Perancangan sistem. Pada perancangan sistem informasi pendaftaran mahasiswa baru Universitas Kristen Artawacana, terdapat tahap-tahap mengenai use case diagram, activity diagram, class diagram, sequence diagram, collaboration diagram, deployment diagram, komponen diagram, dan desain user interface. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai use case diagram. Use case diagram ialah diagram yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistemnya. Nah, di dalam use case diagram sendiri terdapat beberapa tools di dalamnya. Antara lain, yang pertama ada aktor yang digunakan untuk mewakili peran orang, sistem yang lain, atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Kedua ada use case yang merupakan abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor. Ketiga, ada association yang digunakan untuk abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case. Keempat, ada generalisasi yang digunakan untuk menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Yang keempat, ada include yang menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Dan yang kelima ada extend yang menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi dipenuhi. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai use case diagram yang telah dibuat oleh kelompok kami untuk Universitas Kristen Artawacana. Pada diagram ini menunjukkan bahwa calon mahasiswa baru sebagai aktor dapat mengakses aplikasi dengan cara melakukan login ke aplikasi tersebut, sehingga disediakannya use case login. Nah, setelah login, aplikasi akan menampilkan beranda kampus, yang dimana terdapat use case seperti profil kampus, yang apabila diakses akan menampilkan biodata singkat mengenai kampus tersebut. Selanjutnya juga terdapat use case fakultas dan program studi yang apabila diakses akan menampilkan fakultas-fakultas dan program studi yang terdapat pada kampus tersebut beserta akreditasinya. Nah, selanjutnya juga terdapat use case pendaftaran yang dimana terdiri dari use case jalur seleksi yang include dan juga use case petunjuk pendaftaran yang extend. Calon mahasiswa baru dapat mengakses use case pendaftaran ini kemudian memilih jalur seleksi yang diinginkan. Nah, jalur seleksi sendiri terdiri dari 3 jenis, yaitu jalur seleksi beasiswa, raport, dan tes, di mananya ketiga use case ini include dengan use case jalur seleksi. Selanjutnya, setelah memilih use case jalur seleksi, calon mahasiswa baru diperkenankan untuk mengisi form pendaftaran yang include dengan use case jalur seleksi. Nah, selain itu, pada use case petunjuk pendaftaran, calon mahasiswa baru dapat mengaksesnya untuk melihat tutorial-tutorial bagaimana cara mendaftar pada aplikasi tersebut. Setelah melakukan pendaftaran, calon mahasiswa baru dapat melihat biaya yang harus ditanggungnya, sehingga disediakannya use case biaya pendidikan. Setelah melunasi biaya pendidikan, tersedia juga use case registrasi kembali untuk mahasiswa meregistrasi kembali dirinya. Nah, apabila terdapat kendala ataupun sesuatu yang diperlukan untuk menghubungi pihak kampus, maka kami menyediakan use case contact center untuk memudahkan mahasiswa dalam menghubungi pihak kampus. Selanjutnya terdapat use case logout yang dimana mahasiswa dapat mengaksesnya untuk keluar dari aplikasi Sekian penjelasan mengenai use case diagram.
Selanjutnya ada diagram activity. Diagram activity adalah rancangan aliran kerja atau aliran aktivitas dalam suatu sistem. Diagram activity sendiri memiliki beberapa tools. Yang pertama ada initial state. Initial state berfungsi sebagai awal dimulainya aliran kerja pada suatu sistem. Yang kedua ada activity. Activity adalah pekerjaan yang dilakukan di dalam aliran kerja suatu sistem. Yang ketiga ada transition. Transition berfungsi untuk menghubungkan aktiviti selanjutnya dan aktiviti sebelumnya. Yang keempat ada decision. Decision berfungsi untuk menggambarkan pilihan kondisi di mana ada kemungkinan perbedaan transition. Yang kelima ada final state. Final state berfungsi sebagai akhir dari aliran kerja suatu sistem. Berikut saya akan menjelaskan tentang diagram activity yang telah kami buat untuk pendaftaran calon mahasiswa baru di Universitas Kristen Artawacana Kupang. Yang pertama, calon mahasiswa baru membuka aplikasi, sehingga sistem dapat menampilkan menu sign in dan login. Setelah itu, calon mahasiswa baru memilih menu sign in dan membuat akun. Setelah mahasiswa baru membuat akun, maka sistem akan menampilkan forum pendaftaran akun. Setelah itu, calon mahasiswa baru mengisi email dan password, lalu memilih masuk. Setelah memilih masuk, database akan memverifikasi akun. Jika tidak, maka calon mahasiswa baru harus mengisi kembali email dan password, dan jika iya, sistem akan menampilkan halaman utama. Setelah itu, calon mahasiswa baru mengecek fakultas dan prodi yang akan dipilih. Maka sistem akan menampilkan akreditas fakultas dan prodi tersebut. Setelah itu, calon mahasiswa baru memilih fakultas dan prodi yang dipilihnya dan memilih jalur seleksi. Setelah itu, sistem akan menampilkan jalur seleksi, yaitu menampilkan jalur beasiswa, jalur raport, dan jalur tes. Setelah itu, database akan mengonfirmasinya dan sistem akan menampilkan forum pendaftaran. Maka calon mahasiswa baru harus mengisi forum pendaftaran tersebut. Setelah mengisi, mahasiswa baru dapat menekan tombol daftar dan database akan memverifikasi pendaftaran tersebut. Jika tidak, maka mahasiswa baru harus mengisi kembali forum pendaftaran tersebut, dan jika iya, sistem akan menampilkan biaya pendaftaran. Calon mahasiswa baru harus membayar biaya pendaftaran terlebih dahulu, lalu setelah itu mengirim bukti pendaftaran. Maka database akan mengonfirmasi pembayaran tersebut. Jika tidak, maka mahasiswa baru harus membayar biaya pendaftaran, dan jika iya, maka calon mahasiswa baru akan melakukan registrasi ulang. Setelah melakukan registrasi ulang, mahasiswa baru mengisi data diri, lalu database akan mengonfirmasi pengisian data diri. Jika tidak, maka mahasiswa baru harus mengisi kembali data diri mereka. Dan jika iya, maka sistem akan menyimpan data, dan database akan mengatakan bahwa data telah tersimpan. Selanjutnya, calon mahasiswa baru menekan tombol selesai, lalu sistem akan menampilkan halaman utama. Maka calon mahasiswa baru dapat memilih pilihan logout. Kelas diagram tersebut merupakan rancangan skema relasional database dalam sistem penerimaan calon mahasiswa baru Universitas Kristen Artawacana Kupang. Skema rasional ini dibuat untuk efisiensi data dan untuk mencegah terjadinya redundansi dan duplikasi dari data itu sendiri. Dijelaskan dalam kelas diagram bahwa jumlah tabel yang dirancang adalah sekitar 10 tabel dengan hubungan antar tabel yang berbeda-beda, di mana satu login berelasi dengan satu autentifikasi. Satu proses login hanya mendapatkan satu calon mahasiswa, satu atau lebih calon mahasiswa berelasi dengan satu atau lebih jalur seleksi beasiswa, satu atau lebih calon mahasiswa berelasi dengan satu atau lebih jalur seleksi rapot, satu atau lebih calon mahasiswa berelasi dengan satu atau lebih jalur seleksi tes, satu atau lebih jalur seleksi beasiswa berelasi dengan satu atau lebih hasil seleksi, satu atau lebih jalur seleksi rapot berelasi dengan satu atau lebih hasil seleksi, satu atau lebih jalur seleksi tes berelasi dengan satu atau lebih hasil seleksi, satu hasil seleksi berelasi dengan satu form pendaftaran, satu form pendaftaran berelasi dengan satu biaya pendaftaran, dan yang terakhir, satu biaya pendaftaran berelasi dengan satu registrasi ulang.